Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih untuk Mbak Komsatun ya, Mbak Siti Komsatun atas testimoninya yang sangat luar biasa. Dan saya sangat iri sekali karena Mbak Komsatun tadi itu praktek kan baru 4 hari ya. Baru 4 hari sudah mendapatkan jawaban yang sangat luar biasa. Karena selama saya praktek ya di ketika saya menjalani sebuah riadoh itu, saya mendapatkan jawabannya itu setelah 23 hari. Setelah 23 hari. Dan yang saya alami itu ada apa? Ada semacam kayak pantangan ya. Ada pantangan. Jadi saya harus menjalani riadoh itu 40 hari. 40 hari nggak main-main kan? 40 hari dengan sangat ekstrim sekali yaitu sholat duha 12 rakaat, kemudian malamnya itu sholat tahajud 12 rakaat juga plus 3 witir. Dan bacaannya itu Al-Fatihah, ya Al-Fatihah itu 27 kali ya, 27 kali di sholat duha dan 27 kali di sholat malam. Kemudian istighfar itu 333 kali di pagi dan malam hari. Kemudian apa itu sholatullah sholamullah itu ya. Apa sih? Itu 70 kali minimal. Semakin banyak semakin bagus. Dan pantangannya adalah tidak boleh marah. Pokoknya apapun yang terjadi tidak boleh marah karena itu penggagal riado. Sekali marah, terpancing itu saya harus mengulangi dari nol. Dan saya juga karena dulu itu di tempatnya Yusuf Mansur itu kan saya ngaku kalau saya nggak pernah sholat kan, tidak pernah sholat tapi saya bisa adzan kan gitu. Nah saya dianjurkan untuk ini, untuk jadi muadzin, muadzin di 40 masjid berbeda. Jadi hari ini ke masjid ini ya dari Islam itu kan isak subuh zuhur asar maghrib. Nah beratnya kan di sini. Isak saya di masjid ini, besok subuh saya juga di situ, zuhur di situ, asar di situ, maghrib di situ. Kemudian besok pindah. Dan alhamdulillahnya saya sanggup dan saya mampu. Dan pada waktu itu betul tadi ada apa namanya? Ada testimoni lain dari Pak Abdul Basit ya yang mempraktekkan apa wiridnya itu impiannya dan saya jelas apa saya mintakan betul itu. Saya mintakan betul. Saya wiridkan juga itu. Jadi eh, baca istighfarnya itu kan 330 kali. Itu saya potong-potong. Saya potong-potong. Jadi sekarang 100, nanti 100, nanti 30. Nah, kan 2 rakaat pertama saya baca 100. 2 rakaat kedua saya baca 100. 2 rakaat ketiga saya baca yang 30. Masih ada berapa rakaat? Rakaat 1, rakaat 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua, 2 rakaat ketiga. Kan masih sisa 6. Ini kan masih ada 6 rakaat lagi kan? Ada 3 kali salam. Nah, itu saya hajar dengan impian. Saya hajar dengan impian. Saya sebutkan di situ. 28 miliar, 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 28 miliar. Itu saya lakukan 2 rakaat yang keempat dan kelima. Nah, yang terakhir ini saya mintanya apa? 5 juta per hari, 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 5 juta per hari. Dan setelah 24
terjadi. Ya, setelah 24 hari saya menjalankan riyadhah itu terjadi. Saya itu kalau cerita itu merinding sendiri. Betul merinding sekali. Karena apa ya? Karena pada waktu itu saya itu baru memulai online ya. Baru akan memulai online. Baru akan memulai online. Dan setelah selesai selesai riyadhah saya itu, saya baru punya handphone yang bisa untuk online. Dan alhamdulillahnya teman-teman semuanya, saya kemudian mendapatkan kecepatan berpikir, kecepatan bertindak, dan keberanian saya itu berlipat-lipat. Yang mana kecerdasan, kecepatan itu tidak ternilai dengan uang. Dan begitu saya punya BlackBerry ya, Pak, itu akal saya luar biasa, kecerdasan saya luar biasa sekali. Saya lihat sesuatu itu langsung bisa. Ya. Ternyata ini toh 28 miliar yang saya mintakan ini terbentuknya terkabulnya dalam bentuk keberanian dan kecerdasan dan kecepatan untuk mengambil keputusan. Dan ketika saya mulai online pertama kali, saya memotret ya kantor NASA itu 2 hari depan belakang gudang itu saya foto semua. Saya juga nggak tahu kenapa itu. Gudang itu saya foto. Semua produk itu yang tidak beraturan, berantakan itu malah makin bagus. Ya, saya beli kristalek berapapun itu saya sebar di karpet, kemudian saya foto. Dan uniknya pada waktu itu saya membuat postingan itu sangat aneh sekali. Itu apa? Kristalek. Sebanyak berapa? 333. Jadi kristalek itu misalnya sama semua kristalek sampai 333. Yang paling ujung malah order ke saya. 081904193633 PIN BB sekian. Dan betul-betul setiap hari itu ada orang beli. Bukan hanya tanya jawab, enggak. Mereka sudah enggak ada tanya jawab. Hebatnya itu di situ. Hebatnya itu enggak pakai tanya jawab. Ini manfaatnya apa, terbuat dari apa, cara pakainya gimana. Itu enggak ada. Betul-betul tidak ada. Jadi kayak orang yang sudah mau beli itu kayak datang sendiri itu. Dan itu kalau dicek di pertemanan itu enggak ada. Tidak berteman dengan saya di Facebook itu enggak ada. Kayak memang saya mengundangnya mungkin ya. Saya mengundangnya seperti itu, kemudian orang yang sibuk mencari itu pada ketemu dengan saya. Padahal saya baru posting itu sekitar ya karena saya itu orangnya ngawur kan. Sekarang saya punya akun Facebook, ya. Akun Facebook belum punya teman, coba. Saya punya akun Facebook belum punya teman. Saya mengajukan pertemanan itu malu kan. Kan dulu prinsip saya itu kan begini. Daripada saya mengajukan teman, lebih baik mereka mengajukan pertemanan ke saya. Kan gitu ya. Enak mana? Mengajukan atau diajuin? Enak mana? Nembak atau ditembak? Kalau urusan cinta loh ya, lebih enak mana? Ditembak atau nembak? Kan paling enak kalau ditembak kan, daripada nembak malah nanti mikir. Nah, saya posting itu karena ngawur ya. Saya tuh posting pada waktu itu prinsip saya adalah 2 status per menit. Bayangkan, selama saya melek mata saya membuat postingan 2 postingan per menit. Betul ya Mbak Nunung Dwiyanti ya. Lebih baik orang itu langsung beli daripada kita nawarin, bener kan? Nah, pada waktu itu ilmu marketing saya itu memang brutal sekali. Tidak mau berteman, tidak mau mengajukan pertemanan, tapi maunya di-add. Tidak mau meng-add, tapi di-add. Nah, postingan saya krisalik.
Kalau Anda cek silahkan nanti ke Facebook, kemudian ada gambar buletan itu kan, cari itu kan. Silahkan ketik krisalik, tapi huruf besar ya. Krisalik. Anda search, nanti muncul gambar saya itu. Terus silahkan cari lagi, belinya ke saya. Di search nanti munculnya gambar saya lagi. Terus everyday honeymoon itu punya saya itu. Dan saya membuat postingan itu 2 status per menit. Selama saya melek, saya akan melakukan penawaran. Gila kan, 2 status per menit. Selama saya melek, saya harus gitu. Kemudian pada waktu itu saya pakai paket hemat ya. Itu hanya Rp10.000 per hari. Jadi kuota saya batasi hanya Rp10.000 per hari. Itu pun sudah include dengan paket BBM. Jadi saya modelnya pakai harian, tapi 10.000. Ternyata Bapak sekalian, setiap hari itu yang order banyak. Bahkan orang yang join itu pun nggak perlu saya nawari. Tidak perlu tanya jawab. Pak, kalau mau join NASA gimana? Join NASA itu 700.000. Edan toh. Join NASA berapa? 700.000. Dan orangnya mau itu. Begitu orangnya transfer, silahkan berikan data pribadi, ya, nama, alamat atau KTP yang difoto, kemudian nomor rekening bank. Jadi orangnya transfer duluan, baru kemudian ngirim datanya. Edan enggak? Join NASA kalau Anda ditanya orang, join NASA berapa Mbak? Join NASA berapa Bu? Anda pasti jawabnya 200.000, benar kan? Pada waktu itu saya nggak kenal angka 200.000 join NASA itu nggak ada. Setahu saya join NASA itu 700.000. 200.000 ini untuk kit B, yang 500.000 5 kristal X plus ongkos kirim. Dan dalam satu hari bisa closing antara 10 sampai 20 orang per hari itu. Edan kan? Dan saya memposting paket setro, paket macam-macam itu. Silakan nanti cek lagi di tulisan saya, tinggal searching aja. Gini, Langsing Express, ya, Langsing Express. Itu kata kunci saya. Silakan ketik paket Langsing Express, nanti muncul gambar saya semua itu. Jadi pertemanan saya itu saya nggak punya teman. Saya nggak punya teman, tapi semua orang mengajukan ke saya. Saya tinggal aja confirm. Dan begitu inbox ya, begitu ajukan pertemanan, mereka langsung inbox. Saya mau beli kristal X, berapa? Saya tanya, posisi Mbak di mana? Saya di Jakarta. Oh, kalau di Jakarta minimal pembelian 20. Jadi pilihannya 10, 20, 30, Mbak pilih yang mana? Orangnya milih, aku pilih yang 10 deh untuk coba-coba. Kan lumayan, 10 dikalikan 100.000 per piece. Kan satu closingan kan saya untung 1 juta kan. Nah kalau satu hari saya bisa closing 5 orang. 5 orang kalikan 1 juta, kan 5 juta. Dan ternyata, oh jawaban dari Allah itu seperti ini. Saya mohon 5 juta per hari, ternyata kecerdasan saya senilai itu. Nah, saya kemudian mempraktekkan manajemen anti bangkrut. Uang masuk, berapapun yang masuk langsung bagi 5. Uang masuk berapapun langsung bagi 5. 20% pertama untuk stok barang. 20% kemudian untuk pendidikan. 20% kemudian untuk penampilan. 20% kemudian untuk sedekah. 20% dihabisin. Sekarang Bapak Ibu, kalau setiap hari saya dapat laba eceran itu 5 juta. 5 juta ya. Stok produk menjadi 1 juta. Untuk orang tua, sedekah orang tua 1 juta per hari itu.
Kemudian untuk penampilan 1 juta. Untuk pendidikan bisnis saya 1 juta. Yang dihabisin 1 juta. Kira-kira kalau anak istri saya, anak saya masih 2 pada waktu itu, ya itu masih bayi. Simsin itu masih anak-anak, masih kecil sekali. Terus si Iva itu masih bayi. Kalau disuruh menghabiskan 1 juta rupiah dalam 1 hari, habis nggak? Kan nggak habis. Tidak habis toh? Tidak mungkin habis. Tetapi untuk stok produk, wah saya setiap hari ada tabungan 1 juta. Tapi untuk orang tua saya kasih 1 juta per hari itu. Nah, tinggal ngitung kapan orang tua, mertua, ya keluarga mertua atau keluarga dari saya itu mintanya kapan. Yang jelas uangnya ada dulu. Kan asik. Daripada orang rumah minta kok kita nggak ada duit, itu kan menyedihkan. Betul kan? Atau orang rumah minta duit, kita baru kerabiaan cari. Repot setengah mati kan? Betul. Tapi kalau duitnya ada dulu, tinggal nunggu. Kapan mereka minta? Keren apa keren? Dahsyat. Nah, jadi saya mendapatkan jawabannya setelah 23 hari. Dari saya melakukan riadoh itu. Dan hebatnya apa? Terus berlanjut teman-teman. Terus berlanjut. Saya online itu saya peringkat PM, 3 bulan kemudian saya diamond. Ya. Jawabannya ternyata saya diamond. Dan bonus diamond saya itu malah sesuai dengan wirid saya ketika sholat malam. Saya kepengen apa? 10 juta, 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 bonus 10 juta, bonus 10 juta, rapat 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 10 juta. Ternyata benar. Begitu saya diamond itu bonusnya saya tidak pernah kurang dari 10 juta. Dan itu masih berlanjut sampai sekarang. Ya, berlanjut sampai sekarang. Dan saya beruntung sekali ketika saya dulu ketemu Ustaz Yusuf Mansur, kemudian saya disuruh follow up. Mas Indu, Anda besok mempraktekkan macam-macamnya ya. Dan tolong Anda besok jadi konseling juga di Darul Quran, tapi tidak di sini. Darul Quran di Jogja. Nanti ketemu dengan namanya Gustanto. Anda harus setiap minggu ke sana. Oke deh, Pak, terima kasih banyak. Saya akan ke tempat Gustanto. Dan di pondok pesantren itu karena saya itu ya orang pertanian kan, saya kan orang NASA, ya orang NASA pinter ngomong pertanian, saya canggih, kemudian kesehatan saya juga lumayan kan. Nah saya diminta untuk ngajari santri-santri sana tentang pertanian. Bahkan saya itu disebut Ustadz Pertanian. Di sana disebut Ustadz Pertanian. Nah, akhirnya semua pendidikan NASA saya embat habis. Kemudian masih ada sisa uang saya belikan untuk beli buku-buku. Maka moto saya adalah kutu buku itu enggak penting. Menjadi kutu buku itu tidak penting. Karena hanya mengetahui jendela dunia. Betul kan? Tetapi kalau tuku buku itu seperti merangkul merangkul dunia. Jadi kalau kutu buku itu hanya mengkoleksi jendela dunia. Tapi kalau tuku buku itu mengakrabi dunia. Enak mana? Yang hanya koleksi jendela dunia atau akrab sekali dengan dunia. Ya. Tuku buku itu lebih penting daripada kutu buku. Karena kalau tuku buku, tuku artinya beli buku berarti kita sudah menghargai karya orang lain. Penulisnya mendapatkan royaltinya, mendapatkan haknya. Tapi kalau kalau kutu buku, bisa saja kita malah plagiat, atau kita mencuri, atau kita hanya sekedar fotokopi. Betul kan? Kita dapat ilmunya, tapi kita dolim pada orang lain. Nah, di tempat di Darul Quran di Jogja itu saya sampai diminta untuk ini Mas Indu, kita mau membuat peternakan lele nih. Oh iya, bagus sekali. Nanti pakai ton pakai ini ya. Iya.
Nah, kira-kira kalau lahan seperti ini itu bisa nggak panennya berlipat-lipat? Bisa nggak? Dengan lahan seperti ini, 4 kali 7, bisa nggak panennya 10 kali lipat dari kolam lain? Nah, pada waktu itu saya bilang, bisa. Karena saya otak kanan saya kan sudah terlanjur berdos ini. Nggak pakai mikir, pokoknya bisa-bisa. Nah, terus gimana caranya? Oh, gampang, Tat. Gampang sekali. Gimana? Kolamnya saja ditingkat. Terus nanti namanya apa? Hotel Lele. Nah, ini betul. Itu kasih bronjong di satu satu apa? Satu lokasi itu ada 10 bronjong atau 10 apa ya namanya? Kayak bioflok gitu. Kayak bioflok tapi bentuknya kotak. Dan itu tingkat 10, tingkat 7. 10 kali kan 7, ketemunya berapa? Kan 70 itu. 70 bioflok. Ternyata panennya luar biasa. Kemudian santri-santri di situ pada nanam cabai, terus nanam kelengkeng pingpong, terus nanam padi. Nah, saya cukup sedekah ini aja, cukup sedekah Super NASA, POC NASA, hormoni kan itu. Ternyata itu mampu menggerakkan santri-santri di sana untuk berkreasi menjadi entrepreneur, mereka menjadi penggiat pertanian. Di Satuang mereka bertani. Sehingga mereka punya cadangan beras, punya cadangan cabai, punya cadangan lauk pauk. Dan yang praktek, kalau tugas saya dulu itu seperti itu. Saya nggak tahu yang diberikan oleh Pak Munir itu apa, saya nggak ngerti. Yang diberikan tugas yang diberikan kepada Pak Heru Pardona almarhum itu seperti apa, saya nggak tahu. Karena masing-masing orang berbeda. Nah, yang saya praktekkan adalah apa yang saya diberi oleh Yusuf Mansur dan kemudian prakteknya di Pondok Pesantren Darul Quran di dekat kantor NASA. Sampai sekarang pun saya masih sering ke sana dan anak-anak saya pun juga ke sana. Kamu kok belum bubuk? Dan teman-teman, pada waktu itu saya minta izin. Saya minta izin. Tat, boleh nggak apa yang menjadi tugas saya itu boleh nggak kalau saya juga menyebarluaskan? Toh ini kebaikan. Namanya sholat tepat waktu, qobliyah ba'diyah itu kan kebaikan. Sholat duha itu kan kebaikan, ya kan? Kemudian manajemen anti bangkrut itu sangat baik. Sholat malam 12 rakaat plus 3 witir itu kan kebaikan juga. Kira-kira boleh nggak saya ngompor-ngompori teman-teman saya? Hanya pada waktu itu Gus Tanto bilang, teman-teman yang mana dulu? Ya teman-teman NASA saya, Pak. Teman-teman saya, Gus. Akhirnya Gus Tanto itu malah, aku kepengen tahu NASA itu seperti apa. Tolong antarin aku ke sana. Akhirnya Gus Tanto itu malah saya ajak ke kantor NASA. Dan ketemu Pak Hana. Dan sholat berjamaah dengan Pak Hana. Keren kan? Saya senang sekali itu. Wah, saya senang sekali. Akhirnya beliau itu sholat di musolanya NASA. Dan lama itu sholatnya. Lama sekali. Saya juga heran, ini kok betah banget ini. Jadi Pak Hana sama Gus Tanto itu sholatnya kok betah banget ini. Saya pantat saya udah panas sekali. Saya sampai keluar kan minum. Saya masuk lagi. Itu beliau masih zikir itu. Entah panjang-panjangan zikir, saya nggak ngerti. Tapi setelah keluar, Pak Agus Tanto itu bilang, Mas Indu, aku mau daftar NASA. Tapi atas nama Darul Quran. Dan produknya apa saja saya mau beli. Dan Mas Indu, saya secara pribadi menugaskan Anda di sini. Di NASA ini. Ajarkan caramu. Ajarkan apa yang pernah kamu pelajari di pondok. Ajarkan. Jangan sampai tidak ajarkan. Nah, maka saya berani. Karena saya sudah dapat izin kan. Sudah izin untuk berbagi pengalaman dan berbagi riadoh ya.
Dan saya pikir teman-teman dosanya tidak sebanyak saya. Kan gitu. Dosa Anda itu tidak sebanyak saya. Makanya saya butuh waktu 23 hari. Baru kemudian mendapatkan jawaban. Dan saya melakukan itu tanpa putus ya. Itu ada banyak sekali itu. Jadi urut-urutannya itu banyak sekali. Dan nggak boleh telat. Nggak boleh lowong satu pun nggak boleh. Kalau lowong satu, ngulang. Jadi kayak orang puasa, batal ya ngulang gitu. Jadi kalau marah, kepancing marah itu nanti nggak jadi. Misuh itu pun nggak boleh. Keren kan? Misuh nggak boleh. Mengeluh nggak boleh. Makanya kenapa di grup ini saya kok benci sekali dengan orang mengeluh. Itu nggak boleh mengeluh. Mengeluh tidak boleh. Terus pura-pura doa itu loh, itu nggak boleh. Pura-pura doa itu nggak boleh. Karena pura-pura doa juga dianggap mengeluh ternyata. Nah, saya terus bingung, iya ya. Tapi karena saya terbentuk selama 40 hari, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh mengeluh, tidak boleh cengeng. Terus ketika wirid itu pun harus tegas. Ya tuh, impianmu apa ya kamu sebutkan. Karena Allah itu ketika kamu sholat duha, kok tidak minta itu kamu sombong. Ketika habis sholat duha, kok kamu nggak minta itu kamu sombong. Ya, di sana dijelaskan. Karena Allah itu maha memberi. Kalau kamu sudah sholat duha, kamu itu harus minta. Dan mintanya itu harus jelas. Kamu mintanya apa? Minta mobil ya sebutkan mobilnya. Jangan pakai kata yang lain. Karena kalau kata yang lain nanti dapatnya lain. Jadi jangan pakai budaya. Kalau doa, minta, permohonan, itu tidak boleh pakai budaya. Nah ternyata teman-teman, selama ini kita, permohonan kita itu kan dari Sabang sampai Merauke sama semua. Ternyata sama semua. Ya Allah berikanlah kelancaran, ya Allah berikanlah aku ya Allah aku berikan aku kelancaran, berikan aku macam-macam. Ternyata kata-katanya itu ternyata loh ya. Karena di sana juga jelaskan, ternyata teknik atau bahasa yang digunakan ketika berdoa adalah peninggalan penjajahan Belanda. Makanya doanya adalah berikanlah aku keselamatan karena takut kalau diculik dan dibunuh. Ternyata ya Allah cukupkan saya itu dulu dialami oleh pada zaman itu kan zaman penjajahan Jepang. Jadi kalau kaya sedikit itu dirampok, malah dibunuh. Lah sekarang kan Belanda nggak ada, betul kan? Belanda sudah tidak ada. Penjajahan Jepang ada nggak? Sudah tidak ada. Makanya kita kembali doanya yang tegas. Mintanya yang tegas. Jangan seperti doa zamannya Belanda. Jangan doa ketika zaman Jepang. Nggak gatrok. Nggak match ya. Kita sudah berpayah-payah bahkan meluangkan waktu untuk 12 rakaat karena tidak semua orang itu bisa 12 rakaat. Ya. Oh, saya dijelaskan di sana. Makanya kamu tuh kalau wirid, ya. Wirid itu kamu pengennya apa? Rumah ya sebutnya rumah. Ya mintalah rumah. Masa kamu nggak punya rumah kok minta kebahagiaan kan aneh. Jadi mintalah yang sangat jelas. Kita sudah merdeka ini. Kita sudah tidak ada bom nyasar, tidak ada peluru nyasar, tidak ada penculikan, tidak ada apa-apa sekarang ini. Maka ayo ajarkan ini. Ajarkan sehingga orang yang sanggup sholat duha dan diajarkan untuk memohon dengan proposal yang jelas itu di ACC. Maka mintalah yang gede. Ya. Maka mintalah yang
sangat gede. Nah ini Mbak Sri Wahyuni baru sadar toh kalau doa kita itu masih di era zaman Belanda dan zaman Tuhan. Lah ya memang betul Mbak. Karena terus terang aja hanya doa kita ini sama dari Sabang sampai Merauke sama, tapi di negara lain itu enggak seperti itu. Beda sekali. Oke teman-teman, menutup dari pemateri pertama testimoni dari Mbak Komsatun, Mbak Siti Komsatun, terima kasih banyak Mbak Siti. Teruskan gairah Mbak untuk sholat duhanya dan sholat malamnya, dan sebutkan nanti ya Allah aku kepengen diamond qualified gitu ya. Insya Allah nanti terkabul semuanya. Ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk berbuat kebaikan, jangan ragu-ragu untuk gedor langit, jangan ragu-ragu untuk mengajukan proposal yang sangat hebat. Karena begini, kita minta maupun tidak, jika kita tidak minta, maka permintaan kita akan diambil orang lain. Tapi jika kita tidak minta, kita pun ya terkabul, nggak dapat apa-apa. Jadi Allah itu fair play. Siapa yang meminta akan diberi. Barang siapa tidak minta, ya maaf. Karena kenapa? Kata-katanya salah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan praktekan sampai kita betul-betul menjadi Diamond Director Qualified. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.